Halo semua, kembali lagi di channel Okawai. Sorry kan baru bisa upload. Ya untungnya sekarang udah nggak ada kegiatan, jadinya pada video ini full satu volume dari seri Gensuki full 13. Di video ini memperlihatkan Hiroaki menantang Ryo one on one. Sebelumnya Sasuke, Takahisa dan Rui, mereka semua kalah sebelum menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa. Tapi berbeda kali ini, Hiroaki menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Ryo. Tapi Ryo mendapat perintah untuk mengalahkan Hiroaki ketika Hiroaki mengeluarkan semua kekuatannya. Siapakah yang memberi perintah pada Ryo? Jika penasaran, kalian bisa simak video ini. Dan jangan lupa subscribe jika suka dengan video ini, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video update lainnya dari Okawai. Terima kasih. Scene memperlihatkan Ryo membawa Charles ke hadapan Christina. Di sana, Ryo melihat Orbia dan Celia terluka. Ryo juga menyuruh Alma dan Sarah untuk mengumpulkan prajurit yang sedang pingsan. Ryo juga menyuruh Rei dan Kota untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, Christina mulai menghampiri Celia dan mengobatinya. Celia merasa baikan setelah diobati oleh Christina. Lalu, Celia mengobati perut Orbia yang terluka akibat tendangan dari Alfred. Kemudian, Ryo mulai mengikat Charles dan Alfred agar mereka berdua tidak melawan lagi. Sedangkan Rui, Ryo memutuskan untuk tidak menjadikannya tahanan. Rui yang telah sadar sangat senang dan berterima kasih kepada Ryo karena sudah menjaga kedua temannya. Beberapa menit telah berlalu, semua tahanan sudah diikat. Charles dan Alfred akan menjadi tahanan bagi Christina. Sedangkan Rui tidak menjadi tahanan, namun dia bebas menentukan pilihannya, yaitu tinggal di Beltram atau ikut bersama Christina. Rui menjawab kepada semuanya, yaitu dia ingin tinggal di Beltram karena ada kekasihnya, yaitu Akane. Kota yang dulunya adalah teman masa kecil Akane mulai merasa dirinya tidak pantas berada di samping Akane, dikarenakan dia jatuh cinta kepada Akane, namun Akane jatuh cinta kepada Rui. Itulah yang membuat alasan Kota ikut bersama Christina. Di sisi lain, Ryo menghampiri Orbia yang masih terluka. Kemudian, Ryo menawarkan dirinya akan menggendong Orbia. Orbia yang mendengar hal itu mulai grogi dan wajahnya sangat merah. Lalu Alma dan Sarah mulai menggoda Orbia agar dirinya bisa mengambil kesempatan langka, yaitu digendong oleh Ryo. Wajah Orbia tampak merah akibat mereka berdua. Singkat cerita, mereka semua mulai berangkat menuju ke Rodania. Di perjalanan, Rui menawarkan dirinya agar dia ikut sampai di perbatasan. Di sana masih ada prajurit dari Charles yang menjaga di perbatasan. Namun karena ada pahlawan Rui, akhirnya semua telah beres. Pada akhirnya, parti Ryo pergi meninggalkan perbatasan dan berpisah dengan Rui, yang meminta tolong kepada Ryo agar Ryo bisa menjaga dan membantu kedua teman baiknya. Beberapa menit sudah berlalu, mereka akhirnya tiba di perbatasan kerajaan Gal'ars. Di sana, mereka melihat Liselotte yang sedang bersama pahlawan Hiroaki, Flora, Rohana, dan Huguenot. Liselotte sangat kaget melihat idolanya yaitu Ryo ada di hadapannya saat ini. Sementara itu, Flora yang melihat kakaknya bersama pria yang dia sukai yaitu Ryo, mulai bertanya kepada kakaknya, "Kenapa kamu bersama Tuan Haruto?" Christina menjawab, "Bodoh, itu semua hanyalah acting. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi sendirian, adikku." Christina menghampiri Flora dan mulai memeluknya. Kemudian, Christina mulai menjelaskan ke semuanya tentang Profesor Celia dan dirinya yang bertemu dengan Ryo. Di sini Christina sudah mendiskusikan bersama Ryo sebelum tiba di perbatasan Gal'ars dan bertemu dengan Liselotte. Nah, Christina itu sudah mengetahui situasinya dan mulai memutuskan bahwa penculikan terhadap Profesor Celia adalah tindakannya. Kita kembali ke cerita. Kemudian, Christina menjelaskan kepada semuanya bahwa Ryo telah mengalahkan Raja Pedang Alfred dan pahlawan Rui secara bersamaan. Liselotte yang mendengar hal itu mulai kagum dan tersenyum, kemudian melihat ke arah Ryo. Hiroaki yang melihat hal itu mulai memprovokasikan kepada Ryo tentang Ryo cuma kebetulan menang melawan pahlawan Rui yang tidak menggunakan kekuatan penuh lengan ilahinya. Ryo yang mendengar hal itu cuma bisa tersenyum dan tetap tenang. Sementara itu, Liselotte mulai bertanya bagaimana mereka semua bisa terhindar dari prajurit.
Christina menjawab bahwa itu adalah metode perubah warna rambut yang dilakukan oleh Profesor Celia. Semua yang ada di sana sangat kaget, terutama Arya, pelayan Liselotte, sekaligus teman masa kecil Celia. Flora yang tahu dengan metode itu mulai bertanya, apakah Tuan Haruto menggunakan metode itu juga? Christina menjawab, hentikan Flora, bukankah itu adalah metode rahasia? Flora mulai meminta maaf kepada Ryo. Asli sih, Flora ini masih tetap kekeh dengan belahan jiwanya ada di depan matanya, tapi sang kakak berusaha mencegahnya. Sungguh malang nasib Flora ya. Singkat cerita, Liselotte sudah menugaskan mereka semua sesuai keinginan mereka, yaitu Flora dan Christina akan berada satu ruangan. Vanessa berada di ruangan sebelah Christina dan Flora. Rohana dan Hiroaki berada di ruangan dekat kamar Christina. Sarah, Alma, Orbia, dan Celia berada satu ruangan. Liselotte menyuruh Arya untuk istirahat dan meluangkan waktu dengan Celia. Liselotte menyuruh Chloe untuk berjaga di ruangan Christina. Liselotte juga menyuruh Natalie dan Cosette untuk berjaga di ruangan Kota dan Ray. Sedangkan Liselotte berkata kepada Ryo, akhirnya sudah selesai, kalau begitu bisakah kita berduaan? Ada hal yang ingin aku bicarakan. Ryo menjawab, tentu saja, aku juga berpikir hal yang sama. Hiroaki yang melihat belahan hatinya pergi berdua dengan Ryo mulai tidak senang dan wajahnya mulai kesal. Sayangnya, sebelum Hiroaki mendekati mereka berdua, Christina yang sudah menyadari Hiroaki mulai meminta parti kerajaan Beltram agar mereka semua pergi ke ruangan yang telah disiapkan oleh Liselotte. Di sisi lain, Ryo dan Liselotte, mereka berdua berada di kamar Liselotte. Awalnya Ryo mulai gugup karena masuk ke kamar wanita, tapi Liselotte tetap menyuruhnya agar masuk ke kamarnya. Ryo tidak bisa berbuat banyak hal, maka dari itu Ryo masuk ke kamar Liselotte. Di sana mereka berdua mulai membahas tentang parti makanan yang telah mereka bahas saat berada di perjamuan pahlawan, yaitu makan makanan Jepang bersama Satsuki. Liselotte ingin sekali berbicara dengan teman-teman Ryo, yaitu Sarah, Alma, Orbia, dan Latifa. Ryo yang mengetahui hal itu mulai menjelaskan bahwa Latifa memiliki masa lalu kelam terhadap kerajaan Beltram. Oleh sebab itu, Ryo sangat ingin sekali agar tidak ada kerajaan Beltram yang ikut dalam parti makanan. Ryo juga menjelaskan bahwa Satsuki sudah bertemu dengan teman-temannya. Liselotte yang mendengar hal itu sangat kaget, karena dia sangat yakin bahwa Satsuki akan sangat senang jika bertemu dengan teman Ryo. Namun, niatnya sudah dilakukan oleh Satsuki. Liselotte bertanya kepada Ryo, bagaimana caramu membawa Satsuki bertemu dengan teman-temanmu, Haruto? Ryo menjawab, dengan terbang. Liselotte tidak kaget mendengar hal itu, karena dia sudah lebih kaget ketika mendengar Ryo menyelamatkan Miharu dengan terbang. Oleh sebab itu, Liselotte memutuskan akan mengadakan parti makanan di rumahnya. Namun, Liselotte sangat bingung dengan bahan makanan yang akan mereka pakai. Ryo yang mendengar hal itu mulai menunjukkan sesuatu yang berada di tangan kirinya. Ryo menjelaskan bahwa itu adalah artefak yang dapat menyimpan berbagai jenis barang dalam satu ruangan. Singkatnya, seperti storage di sebuah game. Liselotte sangat kaget dengan artefak itu. Liselotte mulai kesal di pikirannya karena Ryo selalu mempunyai harta karun yang membuatnya ingin sekali memiliki harta karun itu. Singkat cerita, Ryo mengeluarkan makanan coklat buatan Miharu. Liselotte yang tidak tahan dengan kue coklat buatan Miharu langsung menyantapnya tanpa ragu. Sementara itu, setelah selesai berbicara berduaan, Ryo keluar dari kamar Liselotte. Kedua pelayan yang menjaga kamar Liselotte, yaitu Chloe dan Cosette, sangat kaget melihat Ryo keluar dari kamar Liselotte. Kemudian, Liselotte menyuruh Chloe untuk mengantarkan Ryo ke ruangannya. Sedangkan Liselotte akan pergi ke tempat Kota dan Ray bersama Cosette. Di perjalanan, Cosette tidak terima karena tuannya Liselotte berduaan dengan Ryo. Cosette bertanya kepada Liselotte tentang perasaan Liselotte terhadap Ryo. Liselotte menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Ryo. Namun, Cosette tidak percaya hal itu. Sayangnya, sebelum Cosette bertanya lagi, Liselotte mulai pergi menuju kamar Kota dan Ray dengan wajah merah di pipinya. Sementara itu, sebelum Ryo masuk ke kamar Liselotte, Christina dan Huguenot
melakukan pembicaraan tentang semua yang telah terjadi. Huguenot sangat ingin kerajaan Beltram bisa bekerja sama dengan Rio, namun itu semua ditolak mentah oleh Christina. Christina berkata di pikirannya, sangat bodoh. Mana ada orang yang mau bekerja sama dengan orang yang telah membuat Rio menjadi buronan. Faktanya, Rio menjadi buronan kerajaan Beltram adalah ulah dari Duke Huguenot. Huguenot yang mendengar bantahan dari Christina mulai bertanya alasannya. Christina menjawab bahwa saat ini dia sudah merencanakan untuk bisa mengambil kepercayaan yang dimiliki oleh Rio. Alasan Christina tidak sepenuhnya dia yakini, karena dia sudah tahu masa lalu Rio saat berada di kerajaan Beltram. Oleh sebab itu, dia ingin menjalin kepercayaan dengan Rio mulai dari awal. Huguenot yang mendengar alasan Tuan Putri Christina hanya bisa menerimanya. Kemudian, Huguenot juga memberitahukan bahwa Flora sudah bertunangan dengan pahlawan Hiroaki. Christina yang mendengar hal itu sangat kaget. Dia mulai menyesal di pikirannya, karena dia ingin sekali membuat adiknya tidak terbebani dengan beban yang seharusnya Christina rasakan. Intinya Christina menyesal, seharusnya Christina lah yang akan bertunangan dengan Hiroaki. Di sisi lain, Celia yang sedang bernostalgia dengan temannya yaitu Arya mulai membahas masa lalu mereka berdua. Hingga pada akhirnya Arya bertanya kepada Celia tentang hubungannya dengan Rio. Arya berkata, apakah kalian saling jatuh cinta? Celia mendengar hal itu mulai merah di wajahnya dan berkata, cinta katamu? Tidak, aku tidak jatuh cinta kepadanya. Namun Arya yang melihat wajah Celia, plus dia sudah mengenal Celia, tentu saja tidak percaya bahwa Celia tidak jatuh cinta kepada Rio. Scene berpindah pada Rio yang tiba di ruangan Sarah dan yang lainnya. Di sana, Rio menjelaskan rencana kedepannya bersama Liselotte, yaitu mengadakan party makanan bersama semua orang di rumah batu. Namun, Sarah, Alma, dan Orbia yang sudah menebak hal itu, mereka bertiga memutuskan menolak ajakan dari Liselotte. Mereka bertiga ingin sekali tidak terlalu dekat dengan bangsawan, mengingat mereka adalah warga desa Roh. Rio yang mengetahui hal itu hanya bisa menerima keinginan mereka. Sebelum Rio pergi, tiba-tiba Hiroaki, Roana, dan Flora berada di depan kamar Sarah dan yang lainnya. Hiroaki meminta kepada Rio agar dia mau menjadi lawan sparringnya. Sebelumnya, Hiroaki sangat ingin membuat Rio mengalami arti sebuah kekalahan dan kehilangan banyak gadis setelah tahu bahwa Hiroaki lebih kuat dari Rio. Namun Rio menolak keinginan Hiroaki. Hiroaki harus mendapat izin dulu dari Christina, kata Rio kepada Hiroaki. Pada akhirnya Hiroaki pergi menemui Christina dan meminta izin kepadanya. Di malam harinya, Christina mengundang Rio untuk datang ke kamarnya. Di sana juga ada Flora yang ikut mendengarkan penjelasan dari Christina. Singkatnya, Christina ingin sekali Rio menang di pertempuran sparring, karena dia sangat yakin bahwa pahlawan Hiroaki memiliki sikap sombong dan egois yang bisa membuat kerugian kerajaan Beltram di masa depan. Oleh sebab itu, Christina memohon kepada Rio agar Rio mengalahkan Hiroaki setelah Hiroaki mengeluarkan semua kekuatan yang ada di lengan ilahinya. Rio yang melihat momen aneh itu mulai berkata, "Aku akan menerima tawaran itu, tapi tolong angkat kepalamu Tuan Putri." Rio sangat bingung dengan sifat Christina. Saat berada di akademi, Rio tahu bahwa Christina adalah sosok gadis yang memiliki harga diri tinggi. Namun saat ini Christina mulai menunjukkan sifat lembutnya yang tidak lagi mempertahankan harga dirinya lagi. Flora yang melihat kakaknya memohon membuatnya kaget dan curiga bahwa kakaknya sudah tahu tentang masa lalu dari Rio. Di sisi lain, Asia keluar dalam bentuk wujud kristalnya saat berada di ruang Celia, Sarah, Alma, dan Orbia. Asia sudah mengetahui semua kondisinya karena dia bisa mendengar semua pembicaraan yang ada pada Rio. Oleh sebab itu, Asia akan ikut dalam mengawasi Profesor Celia menggantikan peran Sarah, Alma, dan Orbia. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Pertempuran Hiroaki melawan Rio telah dimulai. Mereka semua yang ikut hadir berada di sebuah tanah kosong yang sangat luas dekat dengan kota Amande. Liselotte juga meminta Arya menjadi wasit
Namun Hiroaki meminta kepada Arya agar menambahkan peraturan baru, yaitu pihak lawan boleh melarikan diri ke zona aman. Ryo yang mendengar permintaan dari Hiroaki tentu saja menerima hal itu. Kemudian pertarungan dimulai. Hiroaki langsung mengeluarkan kekuatan lengan ilahinya, yaitu Yamata no Orochi. Pedang itu mengeluarkan aura besar berupa sihir air yang membentuk kepala naga. Hiroaki mengeluarkan 5 kepala naga, namun dia sangat ingin sekali mengeluarkan 8 naga yang sesuai dengan legenda Yamata no Orochi. Hiroaki berkata di pikirannya, belum lari juga kau, kesatria hitam, dasar bodoh. Kau akan menerima serangan kuatku. Ryo masih berada di posisinya, sedangkan di kursi penonton, Flora sangat khawatir dan wajahnya mulai pucat setelah melihat energi besar yang dikeluarkan oleh Hiroaki. Christina juga sama terkejutnya, namun keterkejutan mereka berdua telah berkurang ketika Sarah menjelaskan bahwa serangan itu tidak akan melukai Ryo. Flora tidak percaya dan berusaha berlari mendekati arena pertempuran, namun berhasil dicegah oleh Sarah. Faktanya Ryo sudah berada di samping Hiroaki dan mulai memprovokasinya dengan berkata, lemah, jika mengeluarkan kekuatan seperti itu akan banyak titik buta dalam pertahanan. Hiroaki menjawab, sialan kau. Akhirnya rencana Ryo sudah berjalan sepenuhnya. Ryo sudah tahu bahwa Hiroaki akan menjaga jarak ketika bertarung. Tapi berkat omongan dari Ryo, Hiroaki mulai menghampiri Ryo dengan sendirinya. Namun serangan Hiroaki tidak ada yang mengenai tubuh Ryo. Kemudian Ryo mulai mencoba menyerang, tapi Hiroaki mulai mundur dan kehilangan keseimbangan yang membuatnya terjatuh. Seharusnya Ryo sudah mengalahkan Hiroaki dengan sangat cepat. Itulah yang dipikiran penonton. Tapi Ryo sudah mendapat hak istimewa dari Christina bahwa dia harus mengalahkan Hiroaki dengan kekuatan penuh yang dimiliki Hiroaki. Hiroaki berkata dengan kesal, kamu meremehkanku. Ryo menjawab, bukankah kau ingin mengeluarkan semua kekuatan ilahimu? Seperti yang kau katakan, tidak baik jika ini selesai dengan cepat. Hiroaki tambah kesal setelah mendengar hal itu. Di kursi penonton, Liselotte sangat kagum kepada Ryo. Tapi di pikirannya sangat aneh karena Ryo seharusnya sudah menang di awal tadi. Tapi mengapa dia tidak mengakhirinya? Apakah Christina meminta bantuan kepadanya agar Ryo mengalahkan Hiroaki dengan kekuatan penuh yang dimiliki Hiroaki? Begitulah yang ada di pikiran Liselotte saat ini. Kembali ke pertempuran, Hiroaki mulai mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi, tapi tidak ada satupun yang mengenai Ryo. Ryo dengan mudah menangkis serangan tersebut. Oleh sebab itu, Ryo berkata, keluarin aja kekuatan penuh ilahi itu, aku baik-baik saja. Hiroaki menjawab, Kisama. Hiroaki akhirnya mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Ryo yang melihat hal itu sedikit kaget karena esensi sihir milik Hiroaki meningkat sangat pesat akibat lengan ilahinya. Begitupun dengan Aisyah yang berada di tubuh Ryo. Ryo berpikir, jika begini terus, yang lain bisa terluka. Ini waktu yang tepat untuk mengalahkannya. Sementara itu, esensi sihir yang sangat banyak berada di pedang Hiroaki hingga berbentuk 7 kepala naga air. Ryo akhirnya menggunakan seni roh angin pada tubuhnya, sehingga gerakan Ryo lebih cepat dari biasanya. Hiroaki menyerang dengan 4 kepala naga, namun berhasil dihindari oleh Ryo. Tapi serangan Hiroaki tidak berhenti di sana. Hiroaki mulai menyerang dengan kepala naga lainnya, dengan menggunakan bola meriam air yang ada pada mulut naga. Tapi bagi Ryo yang sudah menggunakan seni roh, dengan mudah menghindari serangan bola meriam dari belakangnya tanpa melihat. Hiroaki dibuat terkejut dengan fenomena itu, begitupun dengan Christina dan Liselotte yang melihat langsung pertempuran Ryo. Sarah dan yang lainnya tahu karena Ryo sudah menggunakan seni roh angin yang bisa mengetahui perubahan angin yang dilewati esensi sihir, sehingga itu yang membuat Ryo dengan mudah menghindari tanpa melihat ke belakang. Tapi Hiroaki mulai menyerang Ryo dengan 3 kepala naga yang berbentuk seperti gelombang tsunami besar. Namun Ryo melompat ke atas dan berjalan di atas kepala naga air tersebut. Kemudian Ryo menebas kepala naga itu hingga membuat percikan air tersebar di area pertempuran. Ryo terus berlari menuju Hiroaki. Hiroaki yang mulai panik
mulai menggerakkan sisa kepala naga untuk menangkap Ryo. Tapi hasil, Ryo sudah berada di belakang Hiroaki dan mulai meletakkan pedangnya di leher Hiroaki. Pertandingan dimenangkan oleh Ryo, akan tetapi dua naga yang gagal menyerang Ryo tadi mengarah ke Celia dan yang lainnya. Ryo yang mengetahui hal itu bergegas menghampiri kedua naga itu dan meminta Hiroaki untuk mengendalikannya. Sayangnya Hiroaki sedang dalam kondisi kekalahan, sehingga dia menghiraukan ucapan Ryo. Orpia yang tahu hal itu, dia menggunakan seni rohnya untuk menjaga dua naga itu. Tapi karena Ryo juga datang membantunya, sehingga Orpia menahan satu naga. Orpia melancarkan panah cahaya, sedangkan Ryo melancarkan sinar laser yang berbentuk angin. Akibatnya serangan itu membuat dua naga itu meledak dan menyemburkan air ke semua tempat. Christina, Lieslotte dan semua yang hadir sangat terkejut dengan kekuatan Ryo, dengan mudah mengalahkan kepala naga air. Wajar sih mereka sangat kaget karena di pertempuran tadi Ryo cuma menghindar, tapi di insiden ini langsung dibasmi dengan mudah. Singkat cerita, mereka semua tiba di kota Amande. Di sana, Christina, Ryo, dan Lieslotte datang ke tempat tahanan Charles dan Alfred. Mereka langsung ke inti permasalahan, yaitu mengenai penculikan Flora yang dipelopori oleh Reis. Charles yang mengetahui hal itu sangat kaget dan tidak tahu apa-apa tentang rencana penculikan. Christina yang sudah tahu sifat Charles hanya bisa berkata, "Aku sudah tahu, kau tidak layak sebagai bahan informasi." Tujuan Christina adalah ingin menjatuhkan mental dari Charles, bahwa dia adalah pion bagi Reis dari kerajaan Proxia. Sementara itu, Alfred akhirnya memberitahukan tentang pria yang bernama Lucius. Setelah mendengar dari Christina berkata bahwa Lucius adalah pelaku penculikan Flora. Ryo yang mendengar hal itu langsung bertanya, "Di mana Lucius sekarang?" Alfred menjawab, "Aku tidak tahu, tapi yang ku tahu, dia menjadi tentara bayaran setelah keluarganya jatuh dari bangsawan." Alfred bertanya kepada Ryo tentang hubungan Ryo dengan Lucius. Ryo menjawab bahwa Lucius adalah orang yang telah membunuh ibunya. Alfred dan Charles hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Ryo. Beberapa jam telah berlalu. Akhirnya, Christina menginterogasi Alfred bersama dengan Ryo. Di sana, Christina bertanya kepada Alfred tentang misi yang Alfred jalankan saat ini. Faktanya Christina mendapat perintah dari ayahnya, yaitu untuk segera kabur dari kerajaan Beltram. Alfred mulai menjelaskan bahwa dia mendapat misi untuk melindungi putri Christina. Namun ucapan itu tidak membuat Christina percaya. Lalu Christina bertanya kepada Ryo berharap mendapat solusi. Ryo mulai menjelaskan setelah dia mendengar langsung dari Orpia bahwa jika Alfred benar ingin menangkap Christina, seharusnya sudah dilakukan sebelum Ryo sampai ke tempat Christina. Setelah mendengar langsung pengamatan Ryo, Alfred mulai menunjukkan panik di wajahnya. Christina yang melihat hal itu berasumsi bahwa ucapan Ryo ada benarnya juga. Sehingga Christina meminta kepada Alfred agar tetap menjadi tahanannya sampai semua masalah selesai. Singkat cerita, Ryo dan semuanya tiba di Rodania, tempat faksi dari Flora. Namun saat ini telah menjadi faksi Christina Beltram. Marquess Rodan adalah orang terpercaya yang dimiliki ayah Christina. Oleh sebab itu, dia sangat senang melihat Christina berhasil menangkap Charles dan Alfred secara bersamaan. Namun Christina menegaskan bahwa itu adalah tindakan Ryo, sehingga Christina menyuruh Rodan untuk memperlakukan Ryo dengan penuh kehormatan. Pada akhirnya mereka semua mengadakan pesta. Rei dan kota sangat iri kepada Ryo yang dipenuhi dengan gadis cantik dari bangsawan Beltram. Namun rasa iri mereka telah terjawab ketika salah satu bangsawan rendah yang ikut serta dalam faksi Flora, yaitu Baron Dundee, dia memiliki anak bernama Rosa. Nah, Rosa sangat tertarik dengan Rei. Oleh sebab itu, ayah Rosa, Baron Dundee, ingin sekali Rei dan anaknya bisa melakukan pertemuan pribadi. Singkat cerita, pesta telah usai. Celia datang ke ruangan Ryo. Di sana mereka mendiskusikan tentang rencana ke depan Ryo. Ryo mulai menjelaskan bahwa dia akan pergi ke kerajaan Proxia dan mencari orang yang bernama Reis dan Lucius. Celia yang mendengar hal itu langsung khawatir tentang keadaan Ryo.
Namun Aisyah yang sudah keluar dari bentuk rohnya mulai meyakinkan Celia bahwa Rio akan baik-baik saja. Rio juga memberitahukan bahwa rumah yang dia dapat saat ini beralokasi di Rodania akan diberikan kepada Celia. Namun Celia menolak hal itu dan bersikeras agar memakai dan membayar sewa kepada Rio. Rio yang mendengar hal itu hanya bisa menerimanya. Kemudian Rio mengeluarkan uang koin emas ajaib yang telah diberikan dari ayah Celia. Rio mengembalikan uang itu kepada Celia karena Celia lebih membutuhkan. Lalu Celia juga bisa bertemu dengan Miharu dan yang lainnya karena Rio sudah meminta Aisyah untuk memindahkan rumah batu di dekat Rodania. Rio juga memberikan artefak kuno yang dapat memberikan pengguna memiliki esensi sihir yang lebih banyak. Tujuan Rio agar Aisyah bisa terus menjaga Celia, dikarenakan Celia membutuhkan esensi sihir lebih banyak untuk bisa menampung Aisyah jika suatu hari Aisyah harus bertarung dengan serius. Keesokan harinya, Rio mendapat hadiah yang telah dipersiapkan oleh Christina, yaitu mansion yang sangat besar. Rio sangat senang dengan hadiah itu karena Celia bisa tinggal di mansion itu dengan damai. Lalu Ray dan Kota datang ke mansion itu. Mereka berdua meminta saran kepada Rio mengenai Kota yang akan menjadi petualang. Rio mulai memberikan saran bahwa petualang itu tidak relevan dengan tingkat resiko dan biaya yang diberikan. Tapi Kota tetap ingin menjadi petualang, mengingat dia ingin sekali mengetahui kerasnya dunia isekai tanpa harus meminta bantuan orang lain. Rio yang mendengar hal itu mulai bertanya mengenai rencana Kota. Tapi Kota menjelaskan bahwa dia akan belajar teknik dasar dengan Vanessa. Rio yang mendengar hal itu sangat senang. Rio sangat khawatir karena Rui pernah meminta Rio agar Rio mau menjaga dan membantu Rei serta Kota jika mendapat masalah. Sedangkan Rei, dia ingin sekali menjadi penyihir. Setelah mendengar langsung dari ayah Rosa bahwa dia ingin sekali mencari calon untuk Rosa, yaitu seorang penyihir. Rei juga bingung dan meminta saran kepada Celia serta Rio. Celia yang mendengar hal itu mulai merah di wajahnya. Faktanya Rei dan Kota memberitahukan mereka berdua bahwa Celia dan Rio adalah pasangan kekasih yang sudah menikah. Namun Rio menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Celia, kata Rio kepada Rei dan Kota. Wajah penyesalan terlihat di antara mereka berdua. Namun Rio bingung harus berbuat apa, begitupun dengan Celia. 1 minggu sudah berlalu, akhirnya tiba di mana Rio akan pergi ke kota Amande untuk bertemu Liselotte. Dalam janji party makan, Celia merasa sedih ketika melihat Rio akan pergi, tapi dia tidak ingin kesedihan itu datang lagi saat pertama kali Rio meninggalkannya di akademi. Celia memberitahukan bahwa dia ingin sekali memeluk Rio. Rio yang mendengar hal itu tentu saja menerimanya. Akhirnya Celia bisa mengucapkan perpisahan secara bahagia dengan Rio. Sebelum menuju ke tempat Liselotte, Rio pulang ke rumah batu. Di sana, dia menjelaskan bahwa dia akan mengadakan party makanan bersama Liselotte dan Satsuki. Latifah yang mendengar hal itu ingin sekali ikut bersama Rio, tapi Rio menjelaskan jika Latifah ingin bertemu dengan Celia dan Aisyah yang berada di Rodania, kemungkinan Latifah akan bertemu dengan orang yang telah membuatnya menjadi budak, yaitu Dugo Geonot. Sarah sangat terkejut dengan hal itu. Lalu, dia sangat marah karena dia sudah berjanji dengan Latifah akan memberikan pelajaran bagi penjahat yang membuat Latifah menjadi budak. Tapi janji mereka akhirnya putus karena Huguenot bersama Christina Beltram, orang yang mereka lindungi dengan nyawa mereka. Sedangkan Latifah sangat ketakutan mendengar hal itu, tapi dia berusaha yakin dengan tekadnya bahwa dia akan tetap ikut bersama Rio untuk bertemu dengan Liselotte. Meskipun suatu hari nanti dia akan bertemu dengan Huguenot saat berkunjung ke tempat Celia. Di sisi lain, anak buah Reis tiba di kerajaan Proxia. Mereka melaporkan keikutsertaan Reis dalam melawan Rio kepada Lucius. Tapi Lucius sangat marah karena urusannya telah dicampur tangan oleh Reis. Akibatnya Lucius datang menemui Reis yang sedang bersama Kaisar Proxia, yaitu Nidol. Lucius sangat marah kepada Reis, tapi Reis menjelaskan bahwa Rio sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari pahlawan. Nidol sedikit kaget mendengar omongan dari Reis.
Namun Lucius masih marah kepada Reis. Tapi Nidol memberitahukannya bahwa Lucius saat ini sangat lemah dan dia harus kehilangan tangan dan mata kirinya, kata Nidol kepada Lucius. Namun ocehan dari Nidol tidak membuatnya takut. Lucius mengancam Nidol, tapi Reis berhasil menghentikan mereka berdua. Reis berkata kepada Lucius, "Jika kau mengikuti rencanaku, aku akan memberikan dia bersamamu untuk one on one." Lucius yang tidak punya rencana agar bisa bertemu dengan Rio, mau tidak mau menerima rencana Reis. Singkat cerita, sudah seminggu lebih acara party makan Rio dengan Sasuke dan Liselotte. Akhirnya Rio tiba di kerajaan Proxia. Rio mulai mengamati daerah sekitar kerajaan Proxia, hingga pada akhirnya Rio memutuskan akan menyelinap masuk pada malam hari. Di malam hari, Rio berhasil masuk ke kastil kerajaan yang telah dipasang penghalang. Namun Rio tidak menemukan siapapun yang berada di ruangan. Merasa ada yang aneh, Rio pergi ke tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk latihan. Di sana Rio menyadari ada seseorang yang berada di belakangnya. Orang itu adalah Nidol, kaisar kerajaan Proxia. Nidol menawarkan Rio jika Rio menang, maka Rio akan mendapatkan hadiah. Tanpa menunggu Rio menjawab, Nidol langsung menyerang Rio dengan kecepatan tinggi. Rio sempat terkejut, tapi Rio berhasil menghindar dari serangan itu. Lalu Rio mengeluarkan dua belati yang biasa dia pakai. Nidol yang melihat hal itu mulai tertawa karena selama sisa hidupnya, dia tidak pernah bertarung lagi dengan orang yang lebih hebat darinya. Nidol mulai berkata, "Kau terlalu meremehkanku, anak muda." Nidol mengeluarkan api hitam yang mengelilingi tubuhnya serta pedang besarnya. Api hitam itu disebabkan pedang sihir yang Nidol pakai, yaitu naga jahat. Tapi karena Rio sedang dalam mode membunuh dan mencari keberadaan Lucius, Rio dengan mudahnya mengalahkan Nidol. Nidol yang tahu bahwa perbedaan kekuatan Rio dengan dirinya sangatlah jauh, dan mulai menawarkan apa yang telah dia tawarkan sebelumnya. Rio langsung ke inti dan mulai bertanya, "Di mana Lucius?" Nidol menjawab, "Di kerajaan Paladia." Tanpa pikir panjang, Rio langsung meninggalkan Nidol yang mulai melemah. Di sini sih terlalu singkat ya kan, di novelnya juga sangat singkat. Aku kira pertarungan hebat, tapi malah kalah dengan cepat. Kita lanjut ke cerita. Di waktu yang bersamaan, lebih tepatnya 1 hari setelah Rio melawan Nidol, anak buah Reis berhasil menculik Christina dan Flora. Christina yang tidak ingin adiknya disakiti, akhirnya dia rela diikatkan dengan kalung, seperti budak. Kalung itu dapat mengurangi pengguna esensi sihir, sehingga mudah lelah alias tidak berdaya. Makanya para budak selalu dikaitkan gelang yang dipasangkan di lehernya. Sementara itu, setelah Christina dan Flora diculik, Celia dan Asia mencoba datang ke tempat Christina, karena Celia sangat kangen dengan Christina dan Flora yang sudah lama pergi ke kerajaan Galarz. Tapi di ruangannya tidak ada satupun orang, termasuk Christina dan Flora. Namun Asia tiba-tiba keluar dari wujud rohnya. Kemudian Asia berkata, "Percuma bersembunyi, cepat keluar." Orang itu keluar dari bayangan, dan orang itu adalah Reis. Akhirnya selesai juga ya kan, sudah terlunasi 1 volume. Mungkin besok dilanjut seperti 2 part pada umumnya. Sampai jumpa, bye bye.